Hari ini kita membahas tentang puasa Ramadan, tentang puasa. Jamaah rahimakumullah, bulan akhir Sya'ban ini adalah bulan di mana kita mempersiapkan diri menuju Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW saja bermohon kepada Allah dalam doa yang dipanjatkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan semua kami di bulan suci Ramadan. Kita minta kepada Allah, semoga Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Amin. Dalil wajib puasa dalam Al-Quran yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan kalian semuanya yang beriman untuk melaksanakan puasa. Dan puasa ini bukan hanya bagi kita umat Rasulullah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu juga diwajibkan atas umat sebelum kalian. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya puasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalil hadis Rasulullah SAW kita wajib melaksanakan puasa yaitu dalil tentang rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Didirikan agama Islam ini atas 5 hal. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu pertama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Nah, ini dalil puasa Ramadan, yaitu tentang rukun Islam. Dari rukun Islam itu ada 5, di antaranya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Lalu apa itu puasa? Saum artinya al-imsak, menahan, yaitu al-imsak anil mubtirat, menahan dari yang membatalkan puasa, ya sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, sejak subuh sampai maghrib. Nah, kemudian puasa itu ada 2 secara garis besar. Pertama, puasa yang wajib. Yang kedua, puasa yang sunnah. Wajib artinya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa, namanya wajib. Sedangkan sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa, tidak mendapatkan siksa. Itu sunnah. Nah, puasa wajib ini ada 3. Pertama, puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa kifarat atau kafarat. Yang ketiga namanya puasa nazar. Jadi ada 3 tuh ya. Puasa Ramadan, puasa yang dilaksanakan yang sebentar lagi di bulan suci Ramadan, dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan. Ada yang tanya, Ustadz, kapan puasa Ramadan? Ya tanggal 1 Ramadan. Kapan 1 Ramadan? Kita tunggu saja nanti sidang isbat Kementerian Agama setelah menyaksikan ya ru'yatul hilal, nanti ditetapkan sidang isbat tanggal berapa 1 Ramadan. Apakah besok hari Sabtu ataukah hari Ahad, ya, atau hari Jumat.
Tapi wallahualam ya, kita tunggu saja. Tapi kalau Jumat nggak mungkin ya. Tanggal 1 atau tanggal 2 April ya. Nah itu puasa Ramadan. Yang kedua puasa wajib adalah puasa kafarat atau kifarat. Apa ini? Puasa yang diwajibkan karena melanggar. Contohnya seorang suami istri di siang hari Ramadan bercampur melakukan hubungan suami istri. Nah di antara kifaratnya dia wajib menunaikan ibadah puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalnya dia melaksanakan kifarat di tanggal 59 batal, harus dari awal lagi. Kelihatan? Oh bermasalah. Ya nggak apa-apa. Jadi puasa itu baru itunya doang, dari awal lagi. Itu mau gambar itu ini. Enggak, ininya doang, ininya belum. Situnya nggak bisa. Biasanya langsung dengan sendirinya. Kita lihat ya. Nah, panduan puasa, dalil puasa. Udah tadi kan ya? Pengertian puasa, pembagian puasa. Nah, itu kan. Nah, puasa itu ada 2, puasa wajib, puasa sunnah. Puasa wajib ada 3, puasa Ramadan, puasa kifarah. Jadi puasa kifarah itu puasa karena melanggar perbuatan yang dilakukan, yang membatalkan puasa. Di antaranya puasa ketika suami istri siang hari Ramadan berhubungan, maka dia wajib melaksanakan kifarah. Kemudian yang ketiga puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa karena janji. Misalnya ya sebelum ada bisnis, kita ngomong kepada istri, kepada keluarga, istriku nanti kalau bisnis ini goal, saya akan melaksanakan puasa. Ternyata goal tuh bisnisnya, maka dia wajib melaksanakan puasa. Nazar, janji. Kalau anak saya lulus dari S3 misalnya, saya akan puasa 3 hari. Ternyata anaknya lulus, maka dia wajib melaksanakan puasa. Puasa nazar, puasa karena janji. Ini puasa yang diwajibkan dalam syariat. Ramadan, kifarat atau kafarat, dan puasa nazar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah ini puasa yang dilaksanakan berpahala, yang tidak berdosa, tidak disiksa kalau dia meninggalkannya. Di antaranya ini banyak sekali kalau puasa sunnah ini. Puasa Senin Kamis, puasa selesai Ramadan 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah itu di tanggal 9 bulan Zulhijjah ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kita yang tidak wukuf disunahkan berpuasa. Itu pahalanya itu menghapus dosa selama 2 tahun. Pahala apa? Kemudian puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa di bulan Sya'ban. Tetapi puasa di bulan Sya'ban itu jangan mendekati Ramadan. Itu termasuk Yaumus Sabt, dimakruhkan karena khawatir sudah masuk Ramadan. 2 atau 3 hari menjelang Ramadan itu dimakruhkan kita berpuasa. Kecuali yang biasa puasa sunnah Senin Kamis ya. Kemudian apa syarat puasa sekarang? Ini fikih ya, kita kembali lagi mengkaji fikih karena ini bagian daripada pembekalan persiapan Ramadan agar kita bisa maksimal ibadah. Kita ulang lagi, kita ngaji lagi. Ya mungkin pasti kita sudah paham semua, tapi paling tidak penyegaran. Jadi menjelang Ramadan kita mesti tahu lagi begitu. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Syarat puasa artinya adalah kewajiban puasa Ramadan dibebankan kepada orang yang memenuhi persyaratan. Pertama, Islam. Artinya kalau dia orang yang belum Islam tidak wajib puasa atau tidak memenuhi persyaratan. Kalau dia tetap puasa, ya nggak ada pahalanya. Ya, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Yahudi, Nasrani puasa, dia ada puasanya. Kalau dia puasa di bulan Ramadan silakan, tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia bukan muslim.
Kalau pengen dapat pahala, dia harus bersyahadat dulu diakui sebagai Islam, maka dia wajib berpuasa. Maka syarat sahnya terpenuhi yang pertama. Yang kedua balik. Balik ini adalah mencapai umur usia yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau wanita itu sudah mengalami menstruasi datang bulan. Kalau laki-laki, kalau sudah mengalami mimpi basah, ya malamnya bermimpi, pagi harinya itu ada celana yang basah. Nah, itu wajib puasa, bukan yang ngompol, bukan ngompol khusus. Nah, itu balik namanya. Imam Syafi'i mengatakan umur 15 tahun biasanya umumnya. Tapi sekarang umur 9 tahun anak perempuan yang ada sudah yang haid, wajib puasa itu udah. Sudah wajib, sudah dapat beban hukum taklif mukallaf. Bagaimana dengan anak-anak kita? Memang ini perintah Rasulullah sama dengan sholat. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Kata Rasulullah, perintahkan anakmu sholat di umur 7 tahun, 10 tahun belum sholat, pukulan mendidik, agar dia terbiasa nanti dewasa akil balik untuk melaksanakan sholat. Juga begitu dengan puasa Ramadan, umur 7 tahun. Bahkan kalau kita sih alhamdulillah anak masih 5 tahun sudah dibiasakan, walaupun memang bertahap. Misalnya puasa sampai zuhur, jangan makan, jangan minum nanti zuhur boleh. Dilanjutkan lagi puasa sampai asar. Dilanjutkan lagi nanti puasa dari asar sampai maghrib. Boleh ini sebagai pendidikan. Tarbiyatul aulad. Masih umur 5 tahun, 6 tahun sampai asar. 7 tahun sudah sampai maghrib. Alhamdulillah sudah terbiasa. 10 tahun udah biasa udah. Akil balik udah mantep. Nah, inilah pentingnya namanya pendidikan anak. Dan ini bonus Pak, Ibu Bapak, kalau punya anak belum akil balik, dia sholat, dia puasa, dia ngaji, maka seluruh pahalanya untuk orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu masih suci, belum berpahala, belum berdosa, seluruh pahalanya untuk orang tuanya. Makanya kita mendidik anak kita, membiasakan. Tapi jangan dipaksakan. Umur 5 tahun misalnya kita pukul nggak sampai maghrib, jangan dipukul, kasih hadiah. Nah, kalau puasa sampai maghrib nanti dapat setel THR, pakaian baru 2 setel misalnya, ya kan? Full sama tarawehnya, ya dikasih misalnya pakaiannya tambah 5 setel, waduh pakaian baru. Itu penyemangat, itu bagus, boleh, silakan tafadhol. Ya, insya Allah. Sama dengan saya punya anak. Nah, kalau hafal 30 juz nih, saya kasih motor, pengennya mobil. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu sudah disyahadah. Anak saya pertama sudah hafiz Al-Quran 30 juz, alhamdulillah. Nah, sebagaimana janji saya kasih motor Vario, alhamdulillah. Pengennya sih ngasih mobil, orang tuanya mobil begini. Itu penyemangat. Insya boleh, silakan. Nah, itu balik. Yang ketiga berakal, artinya orang gila tidak wajib berpuasa. Misalnya kita ngomong nih, ada ustadz dia nggak berpuasa, bahkan ada supir angkot makan minum dengan enaknya, merokok di mana-mana orang lihat. Kita usnusan aja, mungkin dia bukan Islam ustadz. Oh, mungkin dia belum balik ustadz. Oh, mungkin dia belum berakal. Gila dong ya. Nah, iya. Pokoknya kalau nanti Ramadan orang banyak nggak puasa, kemungkinan dia bukan Islam, kemungkinan dia belum balik, kemungkinan dia bukan orang yang berakal, berarti orang gila. Makanya kalau nanti ada supir angkot, ada orang yang ngerokok, sebut orang gila, orang gila. Ya, insya Allah ya, ustadz yang diparahin sama supir angkot. Allah. Sekarang kan ya begitu Pak. Coba mungkin tanggal 1 sampai tanggal seminggu Ramadan masih kelihatan puasanya. Coba udah Ramadan yang tanggal 15 ke sana, udah apalagi di pasar. Ya Allah, itu orang merokok udah bebasnya, minum udah bebasnya, astagfirullahaladzim.
Harusnya ditakzir tuh kalau di Nangro Aceh Darussalam tuh ya. Ya Allah, itu kan memalukan, memilukan. Orang kafir saja menghormati orang Islam berpuasa. Kok orang Islam sendiri tidak? Oke lah dia nggak puasa, itu tanggung jawab dia. Tapi hormati dong orang yang berpuasa. Allah. Kemudian syarat yang berikutnya suci. Maksud suci ini adalah wanita yang tidak haid, wanita yang tidak nifas. Kalau wanita yang haid nifas tidak wajib berpuasa. Bahkan haram hukumnya wanita haid itu berpuasa. Haram, nggak boleh. Ya kan? Dia nanti wajib qada, wanita yang melahirkan nifas. Syarat yang berikutnya mukim. Maksud mukim ini tidak dalam posisi perjalanan jauh. Ya, dalam Al-Baqarah 184 kan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit dan yang musafir dalam perjalanan, maka dia boleh tidak puasa, tapi wajib mengqadha di hari yang lain. Kemudian yang syarat berikutnya mampu melaksanakan. Yang mampu melaksanakan apa maksudnya? Tidak sakit. Aman kana minkum maridun, sakit yang membuat kalau dia tetap berpuasa sakit tambah parah. Tapi kalau cuma sakit panuan ya, korengan, cuma sakit yang dia tidak mengganggu aktivitas puasanya, tetap wajib puasa. Tidak tua renta, ya itu kan dalam surah Al-Baqarah 184 itu waman kamin kumaridun aw ala safarin faidatum min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, yutiqunahu siapa yang yutiqunahu? Orang yang tidak mampu, tua banget gitu ya, sudah pikun renta, tidak sedang hamil, tidak sedang menyusui. Nah, nanti ya dengan membayar fidyah. Itu tentang syarat puasa. Lalu sekarang rukun puasa secara garis besar ada dua. Pertama niat, ya. Yang kedua menahan diri. Apa itu niat? Ya, muqtarinan bi fi'lihi, dibarengi dengan niat. Al-umuru bi maqasidiha. Segala sesuatu itu sesuai dengan tujuannya, itu dalam kaidah fikih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu harus disertai dengan niat. Niat puasa ya kapan? Di malam hari sesuai dengan hadis Rasulullah, siapa orang yang tidak berniat pada malam hari di bulan Ramadan sebelum subuh maka tidak sah puasanya, ya, kecuali puasa sunnah, ya. Jadi mesti niat nawaitu shauma ghadi. Yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nanti saya jelaskan apa saja yang membatalkan puasa. Lafaz niat puasa bagi orang yang melaksanakan puasa, dia wajib berniat terhitung sejak terbenam matahari sampai terbit fajar, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ada perbedaan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadan itu harus dilafazkan, dilakukan di setiap malam Ramadan. Ya, artinya satu niat untuk satu kali berpuasa. Jadi artinya kita setiap malam mesti niat. Sedangkan menurut Imam Malik diperbolehkan satu kali niat puasa untuk satu bulan puasa penuh bulan Ramadan. Karena itu kita disunahkan berniat untuk satu bulan penuh di malam pertama Ramadan dengan tetap niat untuk puasa-puasa di berikutnya. Jadi jangan andalkan hanya niat satu bulan kulluhu gitu. Itu Imam Malik memang begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i setiap malam kita mesti niat puasa begitu. Ya kan, nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan haji sanati fardhalillahi ta'ala. Ini menurut Imam Malik. Kemudian apa yang membatalkan puasa? Yang pertama makan minum dengan sengaja.
Kalimat sengaja ini harus digarisbawahi, Pak ya. Kalau tidak sengaja tidak batal, walaupun makannya 2 piring, minumnya 3 gelas. Kalau nggak sengaja tidak batal. Misalnya nih, hari pertama Ramadan, padahal semalam sahur, kita habis subuh ngantuk tidur misalnya, bangun jam 9 pagi, di situ masih ada sisa sahur, kita makan, kita minum, istri kita negor, "Bang, abang nggak puasa?" Astagfirullahaladzim, bukan astagfirullah tapi alhamdulillah. Kenapa? Rezeki dari Allah, lanjutkan puasa, tidak batal puasa karena lupa, tidak sengaja. Jadi nak, kalau pengen puasa enggak lapar, setiap hari aja Ramadan lupa terus. Berarti kalau lupa terus namanya gila. Ya, itu kalimat sengaja. Secuil, setetes. Nah nih jangan pura-pura nih Ramadan siang-siang nih johor, lagi wudhu tuh, pura-pura kumur, bukan kumur tapi minum airnya, batal Pak. 1 tetes saja batal, ya, atau 1 butir saja nasi misalnya, 1 butir tuh kita makan masukin ke mulut sengaja, batal. Makanya kalimat sengaja ini harus digarisbawahi. Yang kedua al-huknah, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui kubul dan dubur. Misalnya seorang yang punya penyakit ambeien, masukin obat dari duburnya, batal tuh. Ya, kenapa? Karena dubur itu juga lubang yang ada dalam tubuh kita yang membuat batal puasa. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya karena mabok, perjalanan, naik mobil, naik angkot, naik kereta, mabok, nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau sengaja masukin mulut, masukin tangan ke mulut, maksudnya kita korek-korek, muntah sengaja, batal puasa kita. Kemudian yang berikutnya, yang anak-anak kupingnya ditutup ya, bersetubuh hubungan suami istri siang hari Ramadan batal kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak mungkin. Masa hubungan suami istri nggak sengaja? Walaupun sampai tidak keluar sperma, tetap wajib kodok dan kifarat. Tadi kifarat tuh sanksi hukumnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian keluar sperma mani dengan sengaja, batal. Tapi kalau masih bujangan, tidur siang hari Ramadan, mimpi basah, tidak batal. Dia wajib mandi, lanjutkan puasanya, sah puasanya. Kenapa? Karena tidak sengaja. Haid, nifas ini bagi wanita, haid batal, nifas melahirkan batal. Kemudian gila, tiba-tiba gila, ya Allah, depresi. Itu kan belum lama kita dengar, ya Allah, miris kita ya. Seorang ibu yang menggorok anaknya 3 orang, 1 orang meninggal dunia, yang 2 orang di rumah sakit. Digorok anaknya sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Aduh ya Allah, depresi, ya Allah, ya mungkin karena ekonomi, ya Allah Akbar. Ya, pada antri minyak goreng, ibu ikut antri bu. Allahu Akbar. Kemudian murtad. Nah, murtad nih keluar dari agama Islam tuh, seperti murtadin, mantan ustadz. Astagfirullahaladzim, mantan ustadz jadi pendeta, ngomong katanya 300 ayat itu harus dihapuskan. Astagfirullahaladzim, udah murtad, mantan ustadz jadi pendeta, ngomongnya macam-macam lagi. Astagfirullahaladzim. Bahkan anaknya sendiri pun sampai kesel gitu. Anaknya ustadz, bapaknya jadi pendeta, murtadin. Nah, murtad tuh keluar dari agama Islam, batal puasa. Kemudian orang-orang yang diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa, maksudnya apa? Maksudnya rukhsah. Rukhsah ini keringanan.
Yang pertama, orang beriman yang diberi kelonggaran diperlukan tidak berpuasa, tapi wajib qadha. Wajib qadha artinya dia wajib membayar puasa di luar bulan Ramadan. Pertama, orang yang sakit, ada harapan sembuh, paman kana minkum maridun, sakit harapan sembuh, wajib qadha di hari yang lain. Kemudian orang yang musafir, nggak kuat, pulang mudik nggak kuat, dia puasa, dia wajib qadha di hari yang lain. Orang yang pekerja keras, ya itu juga hari yang lain. Kemudian orang yang ya tidak wajib qadha tapi fidyah, siapa dia? Yaitu memberikan makan orang miskin, yaitu orang yang sangat tua, pikun. Wanita yang menyusui khawatir anaknya itu kalau nggak disusui sakit, maka dia boleh berbuka puasa diganti dengan fidyah. Orang yang hamil khawatir kesehatan dirinya, hamil seorang ibu khawatir anaknya itu dan dirinya tuh sakit kalau dia tetap puasa, misalnya sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh. Ya, dokter mengatakan gak ada harapan sembuh misalnya, maka dia bayar fidyah. Orang yang sehari-hari kerja berat yang tidak mungkin dikerjakan sambil berpuasa dan gak ada pekerjaan yang lain, maka dia bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, Al-Baqarah 184 ya. Nah, sekarang nih ada yang harus kita jaga agar pahala puasa kita ini tetap ada. Jadi harus diingat Bapak jamaah rahimakumullah, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Di mana bedanya Ustaz? Yang membatalkan puasa itu untuk sah tidaknya puasa kita. Yang membatalkan puasa, pahala puasa, mungkin sah puasa kita, tapi berkurang pahala kita, bahkan puasa kita tidak ada pahalanya. Apa aja? Pertama, mata kita harus tundukkan. Lagi puasa jangan ngintip, jangan nonton porno. Tahu porno? Itu lebih daripada porno, namanya porno ya. Itu kan di internet, di handphone kan tinggal mincet langsung ada itu. Anak kecil, astagfirullah. Jangankan Ramadan, enggak Ramadan aja itu zina mata. Lagi puasa melihat gituan, nah puasanya enggak ada pahalanya. Mata dijaga. Yang kedua, lisan dijaga. Jangan sampai gibah, gosip, ngerumpi. Nah, ini kerjaan bapak-bapak ya Bu ya. Ya Bu. Kumpul di arisan, nunggu anak sekolah, yang ngaji berjam-jam sama ustazah, itu bapak-bapak sukanya gosip Bu. Nah, Ramadan jangan gosip, pahalanya nggak ada. Ya, ibu-ibu ya. Kemudian berkata kasar, menggunjing, keji, itu ya, marah-marah itu ya, bertengkar, berdebat tuh. Kenapa? Karena puasa junnah, perisai, penjaga. Jadi kalau ada orang ngajak marah, ini shaim, saya lagi puasa. Ada orang ngajak gosip, ini shaim, saya lagi puasa. Ada orang ngajak fitnah, ini shaim, saya lagi berpuasa. Jaga mulut dari omongan yang tidak bermanfaat. Kemudian apalagi jaga telinga. Jangan sampai mendengar yang tidak bermanfaat. Misalnya dengar orang lagi gosip, dengar orang lagi fitnah, nah, itu juga nggak boleh. Sama dengan orang yang suka nonton acara-acara gosip, nah itu sama. Kemudian apalagi menahan dari berbagai anggota tubuh dari berbagai dosa, seperti tangan, jangan sampai menyentuh yang bukan mahram, kaki dari melangkah yang ke tempat yang Allah tidak ridhoi, perut. Ya, jangan sampai ya makan berbuka puasa yang banyak. Mungkin batal puasanya dengan makan kurma, tapi makannya semua yang di meja makan dimakan. Itu pahalanya nggak ada tuh. Siangnya kelaparan, malamnya kekenyangan. Ada nggak tuh orang yang begitu, Bang? Lagi sholat tarawih nggak kuat, kenapa? Karena makannya
lontong dimakan, gorengan dimakan, kolak dimakan, nasi padang dimakan, ya semuanya di meja makan dimakan semua. Sholat tarawih nggak kuat, itu namanya kekenyangan, pahalanya nggak ada puasanya. Tuh kan, tidak memperbanyak makan yang halal, ya. Kemudian sunnah puasa nih, hal-hal yang sunnah kita lakukan dalam berpuasa. Pertama, menyegerakan berbuka takjil. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan merasa kuat nih sampai isya juga gua puasa kuat. Jangan, nggak boleh itu. Sunnahnya kalau beduk maghrib berbunyi batalkan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau buduk maghrib langsung dia berbuka. Atau juga muazin juga, kalau muazin azan maghrib Ramadan buka dulu, batalin dulu baru azan. Minimal minum air baru azan. Jangan azan dulu baru buka puasa, jangan. Enggak dicontohkan Nabi. Ya muazin ya buka dulu, batalin dulu baru azan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, manusia yang senantiasa baik adalah manusia yang menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Yang kedua, melambatkan waktu sahur, artinya jangan sahur jam 12 malam, jam 1 malam udah sahur. Sahur terbaik itu sahur sudah mendekati waktu imsak, sudah mendekati waktu subuh. Misalnya imsak 4:30 misalnya, ya jam 4 lah baru sahur begitu. Ya, itu tuh Islam itu mengajarkan begitu. Jangan jam 2 udah sahur, akhirnya nanti siang udah kelaparan, kehausan karena terlalu malam sahur. Boleh ibu bangun jam 2 tahajud. Ya, bangun malam banyakin tahajud, banyakin baca Quran. Kalau masak sih boleh, tapi kalau sahuran nanti sudah mendekati imsak. Kemudian sunnah puasa yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Doa saat berbuka puasa itu mustajab. Ini jangan-jangan kita ini lebih banyak sibuk dengan nonton acara TV menjelang buka puasa dibandingkan kita angkat tangan menjelang buka puasa. Manfaatkan doa mustajab. Detik-detik 10 menit, 7 menit sebelum berbuka puasa angkat tangan, doa mustajab tuh. Minta apa hajat kita hari itu? Ya Allah, berikan hamba iman yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, sehat walafiat, rezeki yang halal, wafat usul. Oh, minta apa dah? Itu mustajab doa mendekati buka puasa. Kemudian meninggalkan segala ucapan, perbuatan yang merusak puasa. Lalu memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i 60 kali hatam Quran selama Ramadan. Kalau kita berapa kali Pak? Targetin ya, minimal lah 1 kali Ramadan hatam Quran. Banyakin baca Quran, banyakin sedekah, tahajud, i'tikaf, tarawih dan seterusnya. Hal-hal yang diperbolehkan waktu berbuka, waktu berpuasa boleh nih. Misalnya nih, sekarang kan musim kemarau panas, boleh nggak kita mandi? Boleh, nggak batalin. Siramkan ke air ke seluruh badan, kita nyelam di kolam, boleh. Tapi jangan diminum airnya, ya boleh ya, itulah boleh. Rasulullah, saya kata siapa? Abu Bakar bin Abdurrahman melihat Rasulullah mengguyurkan air di atas kepalanya, padahal beliau sedang berpuasa, waktu sangat panas sekali. Jadi kalau bapak-bapak zuhur mandi, boleh nggak keramas? Boleh, nggak batalin puasa. Mandi junub setelah subuh boleh, cuma keterlaluan ya subuh ya Allah. Mandi dulu baru subuh, tapi kalau itu terjadi boleh. Kemudian memakai celak mata, netes air mata boleh tuh. Ya, celak mata ini alis atau misalnya tetes air mata boleh. Suntik boleh tuh, vaksin boleh. Mungkin ada ibu jamaah yang belum divaksin, Ustadz udah 3 kali vaksin karena syarat haji. Kalau bukan syarat haji males ya.
udah Sinovac, udah booster apa tuh? Allahu Akbar. Waktu Ramadan nanti boleh. Ibu lagi sakit, ke dokter disuntik boleh nggak? Boleh, tidak batalin puasa. Bekam boleh, cuma lemes. Menelan air ludah boleh, air ludah sendiri ya, boleh. Mencicipi makanan boleh, tapi jangan ditelan. Ibu-ibu lagi masak nih, ini asin, manis, gurih atau apa rasanya nih, boleh nggak di sini di ujung lidah, tapi jangan ditelan, langsung kemur. Kalau ditelan batal. Itu untuk merasakan boleh. Dari Ibnu Abbas, tidak mengapa mencicipi sesuatu selama tidak melewati tenggorokan sedang dia berpuasa. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Tuh. Jadi ibu-ibu tahu ya sekarang ya kan? Ini nih nanti bikin kolak nih kurang manis atau bagaimana? Cicipi boleh, tapi di ujung lidah doang, langsung kumur. Nah, sekarang keutamaan puasa. Pertama, Allah angkat derajat orang yang berpuasa. Kedua, puasa itu kontrol syahwat kita. Dengan berpuasa kita menahan nafsu, kontrol syahwat. Yang ketiga, pahalanya dilipat gandakan. Adab-adab puasa, pertama berbuka apabila sudah masuk waktu maghrib. Ya, emang iya ya kan? Disegerakan berbuka. Apa yang kita makan? Kurma, air, itu sunnahnya air putih kurma. Jadi pertama yang kita makan kurma dulu, baru gorengan, baru lontong. Kalau kita kan kebiasaan nih orang Paro buka puasa kalau nggak ada lontong, nggak ada goreng, nggak puasa namanya ustadz. Ya boleh, tapi sunahnya air putih dulu dan kurma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan tangan kanan. Tuh begitu ya. Contoh, ini mah contoh, padahal mah haus. Kemudian doa ya, doa. Tidak makan sudah dia kan, terus makan, jangan sholat ya. Jadi makan dulu buka puasa, selesai itu kita sholat. Makanya kalau maghrib itu tiga apa-apa kita tidak sholat qobliyah maghrib. Ya, kenapa? Kecuali ba'diyah ya, karena kita kan habis azan berbuka kan, karena kan kolak apa pertama itu kurma, minum air putih, gorengan, kolak kan itu ada waktu sekitar 10 menit. Makanya jangan qobliyah langsung aja koma. Ya, boleh, nggak apa-apa. Sebab itu ghair muakkad ya, tapi kalau habis maghrib baru kita ba'diyah. Lalu makan sahur, adab-adabnya dilambatkan makan sahur itu. Apabila tengah malam mendengar azan subuh ya, dihentikan ya, karena waktu subuh sudah masuk. Kemudian ada puasa lebih dermawan lagi, banyakin sedekah, apalagi memberikan makan buka puasa. Semakin banyak orang berbuka puasa, dengan uang yang kita kasih, kita infakkan, kita kasih lontong, orang itu berbuka dengan lontong yang kita kasih, selama dia seharian puasa pahalanya seluruhnya untuk kita tanpa mengurangi pahala dia. Makanya kalau ada 10 orang puasa dari makanan yang kita kasih, 10 orang pahala puasanya untuk orang yang memberi makanan itu. Makanya banyak pahalanya tuh. Amalan cerdas itu memberikan makan buka puasa. Kemudian menegakkan sholat, terutama sholat tarawih. Kita targetkan jangan sampai Ramadan ini lepas dari enggak sholat tarawih. Full sholat tarawih. Insya alhamdulillah sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur kita, disehat walafiatkan kita, sehingga kita bisa menikmati Ramadan dan lebih bermakna lagi dari Ramadan yang lain. Amin. Mari kita akhiri dengan doa bi barakati wa karamati wal wujudi suratul Fatihah.